Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman fisika, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Nah, perkenalkan, nama saya Aldian Prasetya Nugraha. Kalian dapat panggil saya dengan sebutan Kakak Al. Nah, di sini saya, Kakak Al, akan menemani kalian dalam belajar fisika. Sebelum itu, Kakak Al ingin bertanya bagaimana kabar kalian hari ini. Tentunya syukur bukan? Iya, super. Alhamdulillah, kakak senang mendengarnya. Baik, alangkah baiknya kita ya sebelum memulai pembelajaran itu berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dipersilahkan teman-teman. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sebelumnya saya ingin pantun. Kakak ingin pantun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian teman-teman, saya sambut. Nah, mari ke materi pembelajaran. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar gravitasi Newton. Nah, materi gravitasi Newton ini merupakan materi pada pembelajaran fisika itu pada jenjang SMA kelas 11. Nah, dasar-dasar penyusunan dari video pembelajaran gravitasi Newton ini yaitu memiliki kompetensi dasar sebagai berikut: menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa itu diharapkan mampu yaitu 1. Menyebutkan aplikasi hukum gravitasi Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kesesuaian hukum Kepler dengan hukum gravitasi Newton yang ada. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita simak baik-baik video singkat yang ada di sini. Nah, pada video singkat ini dapat terlihat bahwa ada benda-benda langit seperti matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ternyata benda-benda langit ini bergerak teman-teman. Nah, gerakannya ini mengikuti orbit yang ada. Nah, lalu apa sih hubungannya gerakan planet-planet ini dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Mari kita simak. Jadi apa yang akan kita pelajari di sini? Yaitu tentu gravitasi Newton dengan dua subbab, yaitu gaya gravitasi dan gerak benda luar angkasa. Di mana gerak benda luar angkasa ini akan kita kaji melalui hukum Kepler, yaitu ada hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Baik, langsung ke subbab yang pertama, gaya gravitasi. Nah, pada hakikatnya setiap partikel bermassa itu selain mempunyai sifat lembab, juga mempunyai sifat menarik partikel bermassa yang lain. Nah, gaya tarik antara partikel-partikel bermassa tersebut disebut dengan gaya gravitasi. Ini ada cerita, pada tahun 1666 seorang ilmuwan yang bernama Newton melihat sebutir buah apel jatuh dari pohonnya ke tanah. Peristiwa tersebut timbul pemikiran dari Newton bahwa kekuatan gaya gravitasi itu menarik buah apel ke tanah. Maksudnya menarik benda yang ada di atas ke pusat gravitasi, yaitu tanah. Nah, di sini ada gambar yang disediakan. Di atas melukiskan dua buah benda yang bermassa M1 dan M2 mempunyai jarak antara pusat masanya yaitu R sebesar R. Kedua benda saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi yaitu dituliskan F ini, yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat masanya. Sehingga secara matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut: F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Di sini F sebagai gaya gravitasi dengan satuan Newton, lalu M massa benda dengan satuan kilogram, R adalah jarak antara pusat massa kedua benda yang di satuannya M, lalu G ini adalah konstanta gravitasi umum. Gaya gravitasi merupakan besaran vektor. Jadi gaya gravitasi ini memperhatikan arahnya ya teman-teman. Lalu kita ke subbab yang kedua, gerak benda luar angkasa. Nah, banyak fenomena alam yang dicerna oleh pikiran manusia berdasarkan akal sehat dari apa yang kelihatannya, yaitu common sense, bahwa
Nah, seperti gerak benda-benda angkasa di sekitar bumi yang tampak beredar mengelilingi bumi, sehingga bumi tampak sebagai pusat peredaran benda-benda angkasa tersebut. Nah, pendapat tersebut seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, seorang pemikir dari Yunani yang menyatakan teori geosentris, yaitu bumi sebagai pusat peredaran benda-benda angkasa. Nah, ternyata dengan perkembangan alam pemikiran manusia dan bantuan alat-alatnya yang semakin canggih seperti teropong bintang, ternyata pendapat geosentris Aristoteles itu yang ditemukan Aristoteles itu keliru, teman-teman. Jadi bumi itu bukan sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Nicolaus Copernicus adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat bahwa matahari sebagai peredaran benda-benda angkasa. Nah, pendapat tersebut disebut dengan heliosentris. Johannes Kepler dan Galileo adalah ilmuwan yang membenarkan pendapat heliosentris tersebut. Nah, Johannes Kepler lalu menyatakan 3 hukum peredaran benda-benda angkasa sebagai penyempurnaan dari pendapat heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus itu yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Nah, di sini hukum Kepler dibagi menjadi 3 ya, teman-teman. Ada hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Untuk hukum Kepler 1 itu isinya lintasan planet selama bergerak mengelilingi matahari itu berbentuk elips bentuknya, dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya atau pusatnya. Seperti terlihat pada gambar ini. Ini adalah mataharinya dan ini adalah lintasan gerak planet yang berbentuk elips, teman-teman. Untuk ini titik aphelion ini adalah titik terjauh dari matahari. Lalu titik perihelion ini adalah titik terdekat planet dengan matahari. Lalu untuk hukum Kepler 2 berbunyi selama planet bergerak mengelilingi matahari, garis hubung antara planet dan matahari dalam waktu yang sama menyapu luasan daerah yang sama pula. Nah, dapat lihat pada gambar di sini. Di sini apabila ada sebuah planet yang bergerak dari titik D ke C, lalu ada planet bergerak dari titik A ke B, itu jumlah besar luasannya itu sama, teman-teman, dalam kurun waktu yang sama pula. Lalu untuk hukum Kepler 2 itu menyatakan selama planet bergerak mengelilingi matahari, perbandingan dari kuadrat periode planet dan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet ke matahari merupakan bilangan konstan atau nilainya tetap. Jadi dapat dirumuskan sebagai berikut ini. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K, yaitu konstan. Dapat dituliskan sebagai berikut ini untuk perbandingan dua planet, pergerakan dua planet, yaitu T1 ini periode planet 1, R1 ini periode, jarak dari matahari untuk planet 1, T2 ini periode planet kedua, R2 ini adalah jarak dari matahari ke planet kedua. Nah, baik, kita langsung ke contoh soalnya saja, teman-teman. Baik, untuk contoh soal yang pertama ini ada contoh soal gaya gravitasi, di mana gambar di samping ini melukiskan 3 buah benda, yaitu M1 sebesar 6 kg, M2 ada 3 kg, dan M3 yaitu 4 kg. Nah, 3 buah benda ini terpisah oleh jarak tertentu. Tentukan besar dan arah gaya gravitasi resultan yang dialami oleh M2, yaitu M2 sebagai titik pusatnya nanti ya. Nyatakan dalam G. Penyelesaiannya sebagai berikut ini. Dapat dilihat untuk gambar penyelesaiannya ini, teman-teman. Dengan penyelesaian rumusnya itu F1, kita tentukan dulu F1 dan F2-nya. F1 itu adalah gaya gravitasi yang dialami M1 dan M2 ini, di mana dituliskan rumus sebagai berikut ini. Gm1 M2 per R1 kuadrat dimasukkan data-data yang telah ada, disubstitusikan, lalu ditemukan F1-nya yaitu 2G. Untuk F2-nya sama, teman-teman, rumusnya. Untuk ini menemukan gaya gravitasi yang terjadi pada benda M2 dan M3. Dituliskan, dimasukkan data-data yang ada, lalu ditemukan nilai sebesar 3G. Nah, lalu tentukan besar dan arah gaya gravitasinya. Gravitasi ditentukan dengan cara F2 min F1, di mana 3G dikurangi 2G sama dengan G Newton. Dengan arah FR itu adalah ke kanan, karena
Karena ini lebih besar ya, nilainya 3G ini lebih besar daripada F1. F2 ini nilainya lebih besar dari F1 ya teman-teman. Baik, untuk contoh soal yang kedua, dalam tata surya didapat data jarak-jarak rata bumi ke matahari sebesar 1 astronomi dan skala revolusi bumi yaitu selama 365 hari. Jika jarak rata-rata Venus ke matahari yaitu 0,72 astronomi, berapakah skala revolusi Venus tersebut? Nah, ini dapat diselesaikan dengan penyelesaian hukum Kepler 3 di mana diketahui T1-nya itu 365 untuk bumi ya, R1-nya 1 astronomi, R2-nya ini jarak matahari ke Venus yaitu 0,72 astronomi. Ditanyakan periode Venus mengelilingi matahari. Nah, di sini dapat dirumuskan sebagai persamaan dari hukum Kepler 3. T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 kuadrat. Dimasukkan data-data yang telah diketahui dan ditemukan bahwa T2 atau periode Venus mengelilingi matahari itu selama 222,56 hari teman-teman. Baik, langsung ke kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Nah, bertolak dari penemuan para ahli sebelumnya antara lain penemuan Kepler dan Isaac Newton, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya antara benda satu dengan benda yang lain, antara planet dengan planet atau antara matahari dengan planet terjadi sebuah gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya gravitasi atau dapat disebut juga dengan gaya gravitasi semesta. Baik teman-teman, dirasa materi pada kali ini sudah cukup ya. Dengan mengucap bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga materi pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita. Saya Aldian Prasetya Nugraha, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.